Shalom, sahabat OBS. Kiranya kita terus menikmati kebaikan Tuhan dalam perjalanan hari-hari kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Mazmur pasal ini merupakan bagian dari kumpulan Mazmur pengakuan dosa. Roh Kudus mengilhamkan doa ini untuk memberi semangat kepada semua orang yang menderita di bawah disiplin Allah untuk jangka waktu lama dan memerlukan pengampunan dan kesembuhan. Daud adalah seorang nabi yang sering meratap seperti Yeremia. Dan Mazmur ini merupakan salah satu ratapannya yang ditulis dalam suatu masa saat terjadi kesukaran hebat secara lahiriah maupun batiniah. Mazmur ini adalah sebuah gambaran yang jelas tentang seorang yang dalam kesusahan karena penyakit yang berat dan bertanya-tanya, berapa lama aku disembuhkan? Berapa lama kesehatanku dipulihkan? Berapa lama Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib atas kehidupanku? Sekalipun pemazmur mengacu kepada musuh-musuhnya juga dalam tulisan doanya dalam Mazmur ini, seruannya yang terutama adalah meminta kelepasan, kesembuhan, pemulihan dari penyakitnya. Daud mengawali Mazmur ini dengan keluhan-keluhan yang penuh duka, tetapi kemudian mengakhirinya dengan puji-pujian penuh sukacita. Sama seperti Ibu Hana yang pergi berdoa dengan hati berduka, tetapi setelah selesai berdoa, ia berangkat pulang dengan wajah berseri karena menerima janji Tuhan. Ada 3 hal yang dikeluhkan sang pemazmur. Pertama adalah penyakit jasmani. Kedua adalah pikiran yang tertekan yang diakibatkan oleh rasa berdosa yang merupakan penyebab utama kepedihan dan penyakitnya. Dan yang ketiga adalah cemoohan para musuhnya berkaitan dengan kedua hal yang dialaminya. Dalam Mazmur ini disebutkan juga oleh Daud tentang murka ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa dia memahami penderitaan yang dia alami itu sebagai akibat dari dosa. Melalui Mazmur ini Daud menyadari bahwa ketika beban hidup sangat berat dan bahkan menjadi cemoohan musuh, dia tahu dan pasti dan sangat menyadari bahwa satu-satunya yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan adalah Allah sendiri, yang pada akhirnya akan memberikan perkara yang terbaik, pertolongan, anugerah bagi setiap mereka yang percaya. Itulah kemudian dalam ayat berikutnya dia menuliskan ayat yang ke-9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Hari ini mungkin keadaanmu terasa berat, situasi rumah, kantor, lingkungan, kesehatan, dan kehidupanmu terasa begitu mencekam. Seakan-akan tidak ada jalan keluar untuk segala sesuatu. Seakan-akan semuanya menggerus hatimu. Sepertinya segala sesuatu menghancurkan masa depanmu. Tetapi mari kita renungkan. Semua yang terjadi apakah karena kesalahan kita?
Apakah kita sudah berbalik dari jalan-jalan yang salah? Apakah yang terjadi dalam hidup ini karena kita sudah mulai melenceng dalam rancangan Tuhan? Atau jangan-jangan karena keinginan kita yang salah? Maka kita perlu untuk kembali dalam hadirat-Nya, kembali dalam rancangannya, dan bersungguh hati, membuka hati, dan menikmati pemulihan yang datang dari Tuhan, yang pasti terjadi tepat pada waktunya. Sehingga musuh-musuh, para pencemooh, orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupmu, pada akhirnya akan tercengang bahwa pemulihan telah terjadi bagi setiap engkau yang berharap kepada Allah yang hidup. Pada akhirnya, hal inilah yang kita akan tahu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Hari ini, tetaplah bersemangat dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah semesta alam itu. Tuhan pasti menolong, menguatkan, dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hidup kita setiap waktu. Amin.